معاشر المسلمين رحمكم الله. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يوم الجمعة سيد الأيام وعيد المسلمين، وعن السلف الصالح أن الخطبة فيها مكان الركعتين، فإذا صعد الخطيب المنبر وشرع في الخطبة فلا يتكلمن أحدكم، فقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغى. وفي حديث آخر: ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. الحمد لله، الحمد لله الذي أنعم على المسلمين بنعمة الإيمان وبنعمة الإسلام. أحمده سبحانه يدعو إلى دار السلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله سيد الأنام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه البررة الكرام. ما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Semoga kita senantiasa berada dalam naungan rahmat dan hidayahnya. Jemaah rahimakumullah, pada kesempatan ini izinkan khatib mengajak kita semua untuk merenungkan bagaimana Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin, yang pernah berjaya dalam peradaban dunia. Namun seiring perjalanan waktu, umat Islam sempat mengalami kemunduran akibat terjebak dalam dogma agama, yaitu memahami agama secara kaku tanpa melihat konteks zaman dan kebutuhan umat manusia. Jemaah yang berbahagia, Islam adalah agama yang menekankan keseimbangan antara akal dan spiritual. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dan mengingatkan untuk berfikir dan merenung. Afala tatafakkarun, apakah kalian tidak berfikir? Namun pada kenyataan, sebahagian umat Islam mulai memisahkan antara nalar dan agama. Mereka hanya berpegang pada teks-teks agama tanpa memahami konteks dan tujuan syariat. Akibatnya, kebijakan dan praktek keagamaan yang awalnya dinamis akhirnya menjadi kaku dan statis. Jemaah rahimakumullah, hal ini yang menyebabkan stagnan pemikiran dan kemunduran dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan bahkan moral. Jemaah rahimakumullah, pada masa kejayaan Islam, para ulama berfungsi
tidak hanya menguasai ilmu agama, tapi juga menguasai segala macam ilmu yang disebut dengan ilmuwan. Namun setelah beberapa abad kemudian, semangat inovasi ini memudar karena munculnya pemikiran bahwa segala sesuatu sudah selesai, tidak perlu lagi penyesuaian dan pembaruan. Hadirin yang dirahmati Allah, Islam bukanlah agama yang statis. Islam adalah agama yang dinamis, yang mendorong pembaruan selama tetap dalam kerangka Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pernah menyatakan dalam sebuah sabdanya, sesungguhnya Allah akan mengutus kepada umat ini di setiap awal 100 tahun seseorang yang akan memperbarui agamanya. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini menunjukkan bahwa Islam selalu sesuai dengan perkembangan zaman. Pembaruan bukan berarti mengubah ajaran agama, tetapi memperbarui cara kita memahaminya sesuai dengan kebutuhan umat dan tantangan zaman. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, di era modern ini kita menghadapi tantangan besar, teknologi, budaya global, dan perubahan sosial yang cepat. Untuk menghadapi ini, umat Islam harus keluar dari jebakan dogma dan kembali kepada semangat pembaruan. Untuk itu, dan untuk menumbuhkan semangat pembaruan ini, maka kita perlu memperhatikan beberapa aspek. Yang pertama, pendidikan dan ilmu pengetahuan harus menjadi yang utama. Umat Islam tidak boleh puas hanya dengan satu bidang ilmu saja, tetapi harus menguasai ilmu yang lain. Al-Quran memerintahkan kita untuk mencari ilmu, sebagaimana firman Allah, "Allamal insana ma lam ya'lam," dan Dia mengajarkan kepada manusia apa yang mereka tidak ketahui. Kemudian yang kedua, pemahaman agama harus kontekstual. Ini harus memahami bahwa syariat Islam adalah untuk kemaslahatan umat manusia. Jika ada hukum atau tradisi yang tidak sesuai karena perubahan zaman, ulama harus beristihad untuk menemukan cara baru yang tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam. Jemaah Jumat rahimakumullah, perlu kita sadari bahwa menuntut ilmu merupakan salah satu kunci dari keberhasilan kita. Kemudian yang ketiga, menjaga persatuan dan kesatuan serta kesetaraan. Perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dalam Islam, tapi kita tidak boleh terpecah belah. Dogma agama seringkali digunakan untuk berselisih antar umat, padahal Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali agama Allah dan janganlah bercerai-berai. Hadirin yang dirahmati Allah, mari kita jadikan Islam ini kembali sebagai agama yang rahmatan lil alamin, dengan ilmu, akhlak dan pemikiran yang terbuka. Jadilah umat yang maju dengan tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua dalam perjuangan untuk mencapai kebaikan umat. Jemaah rahimakumullah, demikian khutbah pada hari ini. Semoga kita semua diberikan kekuatan, kebijaksanaan untuk menjalankan ajaran agama ini dengan pedoman pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, dengan pemikiran yang jernih dan bersih. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa karrim wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala ashraf ibadik sayyidina wa maulana Muhammad wa an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin,
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وضيب لهم الحسنات واغفر عنهم السيئات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين من الصلاة الله